Hai semuanya. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Februari. Ketemu lagi bersama saya Maria My MCI. Mungkin suaranya kali ini rada berubah ya, karena saya sendiri merasakan udah mulai bisa mencium bau dari jauh. Sebelumnya sih memang saya tetap masih bisa cium bau, masih bisa merasakan sampai sekarang. Saya ini OTG, saya kasus positif tapi OTG. Nah, justru itu teman-teman, OTG ini yang kalau kita tidak sadar, badan ini memang nggak kerasa apa-apa sama sekali, tapi tiba-tiba aja suara ini sengau. Suara ini sengau karena padahal tidak pilek ya. Tidak pilek, saya buka dulu. Jadi tidak pilek, tapi suaranya sengau. Nah, kalau kemarin, jadi saya ceritakan hari seperti video saya yang sebelumnya. Hari Kamis saya periksa saya negatif, tapi saya tetap isolasi mandiri karena teman saya positif. Saya baru bertemu dengan dia. Lalu hari Senin saya periksa lagi pakai swab dan ternyata positif. Nah, saya merasakan juga sebenarnya memang ini benar-benar memang saya ada virus di dalam badan saya gitu loh. Tapi saya OTG. Saya nggak merasakan apapun. Saya nggak merasakan demam, linu, terus nggak ada apapun sih, cuman batuk, itu pun batuk nggak parah ya, terus nggak bisa cium bau, tapi kalau deket gini kecium, hanya kalau jauh begini nggak kecium gitu loh, hanya kalau deket gini aja kecium. Nah, kalau sekarang udah jauh pun udah kecium kalau sekarang, jadi cepet sih. Kemarin Kamis itu saya mulai nggak bisa keciumnya itu yang hari kecium cuman harus deket ya. Itu mulai hari apa itu ya, yang hari Minggu kayaknya kalau nggak salah ya, hari Minggu 2 harian lah kalau nggak salah. Nah, terus itu yang suara saya sengaunya banget. Kalau sekarang udah mulai mendingan ya sengaunya ya. Padahal saya nggak pilek loh ini, tidak ada sama sekali pilek. Jadi terapi yang saya gunakan, saya mungkin OTG karena daya tahan tubuh saya kuat ya. Daya tahan tubuh saya kuat, jadi saya ini selalu saya minum Nufit. Setiap kali saya keluar, saya pasti minum Nufit. Karena kan saya kan banyak kerja online di rumah, tapi setiap saya ketemu sama orang, saya pasti minum Nufit. Terus saya salut. Sometimes saya kadang-kadang minum salut juga. Nah, salut ini salmon ovary peptide. Mungkin karena itulah jadi saya OTG. Nah, tapi saya tetap harus jaga diri dong, jaga diri sendiri dan juga dari anak-anak saya. Jadi saya menyingkir di kamar belakang, suami dan anak-anak di kamar depan, dan segala aktivitas saya hanya ada di dalam kamar saja. Dan di kamar saya ada kamar mandi dalam memang. Nah, selain itu saya konsumsi. Jadi selama terapi ini saya mengkonsumsi, meskipun saya OTG ya, karena saya tidak mau kecolongan ya. Saya sudah beli oximeter karena menurut saya memang perlu, karena kita tidak tahu. Ini terutama untuk orang-orang yang melakukan isolasi mandiri. Baik teman-teman ini mengalami gejala ataupun tidak, lebih baik punya oximeter. Jadi oximeter ini untuk mengukur oksigen dalam darah kita gitu loh. Karena kan kita nggak bisa tahu apa yang terjadi, dan oximeter ini kalau dia kondisi normal itu harus 95 ke atas. Nah, kalau punya saya, jadi ini untuk mengukur detak jantung kita juga. Nah, bisa ditunggu dilihat ya. Nah, ini oximeter saya 97 dan detaknya 84. Normal ya. Jadi nggak ada masalah apapun. Terus, ini penting banget. Ini di toko online ada kok, murah. Ini kurang lebih 100 saya beli. Kalau nggak salah ya, lupa saya. 100 deh. Nah, terus terapi saya selalu gunakan ini. Pendan MCI. Karena ini mengandung ion negatif. Ya mungkin saja saya bisa kuat juga karena ini ada germanium lagi, jadi double ya, double. Terus saya ini bioglasnya juga saya tiap malam saya tempelin di badan saya, di dada saya terutama karena paru-paru kan. Terus
Terus saya juga disuruh untuk tidurnya mengkurap terapi selama sejam setiap hari untuk supaya paru-parunya itu lebih kuat, katanya sih begitu. Terus jadi saya juga sinarin pakai sinarnya Bioglas. Nah, ini kayak gini. Saya sinarin, itu setiap hari saya lakukan. Terus saya minum Nufit. Nah, minum Nufitnya ini 2 kali 3. 3 kali 2. Jadi pagi 2, siang 2, malam pagi 2, siang 2, malam 2. Lalu saya juga Nufit ini kenapa sih perlu? Ini multivitamin komplit, ada seleniumnya teman-teman, dengan teknologi kofaktor. Jadi dia cepat terbaca, cepat terserap oleh tubuh, cepat terbaca mana yang kondisi tubuh yang tidak bagus, yang perlu disuplai. Ini vitamin komplit, vitamin B6, B12, vitamin A, vitamin C, sama selenium. Kecuali vitamin D nggak ada ini. Kalau vitamin D dari berjemur ya di matahari jam 10, kurang lebih sekitar 10-15 menitan. Lalu saya juga mengkonsumsi Vitabalance. Kenapa saya pakai Vitabalance? Ini adalah untuk vitamin untuk memperkuat pankreas kita. Nah, ini untuk orang yang diabetes cocok, orang yang ada kolesterolnya juga bisa. Jadi ini saya minumnya kalau normal kan kondisi biasa 1 kali 2 kali 1. Saya minumnya 2. Jadi malam 2, pagi 2, malam 2. Terus ini juga ada seleniumnya juga, tapi nggak besar kalau di sini. Jadi manfaatnya adalah untuk menguatkan pankreas. Kenapa saya minum ini? Padahal sebelumnya enggak. Karena saya dulu waktu anak saya saya hamil anak saya yang kedua, jadi sekitar 12 tahun yang lalu, saya pernah sempat diabetesnya tinggi 250-an karena saya makan durian montong 2 buah dalam waktu yang berdekatan, dan itu saya makan sendiri. Nah, semenjak itu makanya saya nggak berani untuk makan durian segitu banyak lagi. Dan puji Tuhannya stabil sih, memang sampai sekarang hanya 130, 120 segitu aja, nggak pernah lebih. Nah, tapi tetap saya jaga-jaga ya, karena kan kalau COVID ini dia akan menyerang pada kondisi yang kita lemah. Ya kan, kita lemah di mana, dia akan menyerangnya di situ. Gitu ceritanya COVID. Lalu saya minum apa lagi? Oh iya, ini saya minum antivirus. Antivirusnya ini dari resep dokter. Ya, antivirusnya ini seharinya 8, itu 2 kali. Pagi dan malam, itu yang hari pertama. Selanjutnya cuman 3 kali 2. 2 kali 3. Terus saya juga semprot ini hidroksi ya, ini untuk katanya sih supaya virus yang ada di dalam tenggorokan ini dia nggak betah gitu loh, katanya. Saya sih ikut-ikutin aja sih, pokoknya yang bikin sehat kita lakukan, ya nggak? Toh semua bahan-bahan ini alami, bukan bahan-bahan kimia. Yang ini saya mau nggak mau saya harus konsumsi karena antivirus. Ya, saya nggak mau menjadi lebih parah lagi gitu. Padahal saya sebenarnya OTG, tapi ya jaga-jaga ya. Lalu salutnya ini diminumnya sehari 2 kali, pagi 1, malam 1. Caranya mudah banget, taruh di dalam botol. Nah, lalu tinggal dituangin nih. Tinggal dituangin aja. Tinggal dituangin. Udah. Nah, dituangin dah, dikocok-kocok. Nah, kemarin juga semua anak-anak saya sama suami juga periksa sudah, dan hasilnya adalah ini hasilnya Clement negatif. Ini udah saya semprot semua ya tadi. Saya nah teman-teman selama isolasi mandiri teman-teman harus sedia disinfektan, tapi saya masukkan di sini supaya nyemprotnya gampang. Karena ini kan ada semprotan besarnya. Jadi setiap saya masuk kamar mandi, meskipun saya kamar mandi dalam ya, saya semprot. Saya selama di dalam kamar pun saya selalu pakai masker. Tidur pun saya pakai masker, terutama waktu kemarin tuh saat batuk-batuk. Karena saya nggak mau kayak nyembur-nyembur gitulah, meskipun saya di dalam kamar ya.
Terus ini Clement negatif. Terus Cerilin juga negatif. Ini Austin juga negatif. Ini suami saya juga negatif. Puji Tuhan, mereka negatif. Oke. Jadi nanti saya akan periksa lagi tuh mungkin sekitar minggu depan kayaknya ya. Karena kan saya isolasinya kan hari Kamis. Ini sekarang ini hari Kamis yang minggu lalu ya. Sekarang hari Jumat, berarti udah 8 hari kan. Nah, kan harusnya kan 14 hari ya, 14 hari lebih lah ini, karena saya kan ketularannya kan pasti udah sebelumnya, gitu lah, udah sebelumnya. Cuman hari Kamis itu aja baru teman saya, Cek Santi itu, saya merasa feeling kalau dia kena COVID. Lalu saya minta dia swab, lalu dilakukanlah swab, dan hasilnya memang positif. Dan Cek Santi tidak mau berobat ke dokter, tidak mau masuk ke rumah sakit, padahal kondisinya bikin saya deg-degan ya sebenarnya. Karena dia udah waktu kecil dulu pernah suntik paru 14 kali, karena waktu kecil dia tidur itu pakai obat nyamuk bakar, dan itu bikin paru-parunya dia jadi kayak ada berkabutnya gitu loh. Nah, itu 14 kali. Lalu Cek Santi juga ada diabetesnya 235. Nah, kalau ini saya lumrah sih kenapa bisa kena diabetes ya, karena satu hal ya, saya nggak bisa cerita di sini akan kondisi keluarganya Cek Santi. Terus yang pasti bikin saya dak-dikduk sebenarnya ya, kepikiran juga. Cuman puji Tuhan ada orang baik yang membantu. Terus memberikan Nufit 2 botol ke Cek Santi. Di saat semua stokisnya penuh, ada orang yang mau membantu, memberikan 2 botol ke Cek Santi. Terus lalu ada salut juga, 2 box salut juga dibantu juga. Ada orang baik juga yang membantu. Jadi untuk pemakaian pemakaian 10 kan isi 10 2 kali, jadi pemakaian 10 hari. 2 box itu untuk pemakaian 10 hari. Dan semoga, dan puji Tuhannya sekarang kondisi Cek Santi, kalau kemarin itu dia sempat nafasnya itu sesak ya, nafasnya itu sesak, dia bilang sesak banget, sesak. Terus badannya linu-linu semua, kayak kayak ketarik-ketarik gitu loh, kayak kram-kram gitu. Terus dia bilang terus riak, dahaknya ada riaknya. Di hari Kamis itu, waktu di tes swab itu, sebenarnya dia udah nggak bisa cium bau, terus udah nggak, hanya merasakan rasa asin. Nah, kalau saya masih bisa cium bau dan rasa makanan normal seperti biasanya aja. Malah saya minum air putih malah rasanya manis. Jadi memang indra perasa ini beda-beda ya tiap orang ya kayaknya ya. Dan saya nggak merasa, tetap cium bau masih tetap. Nah, tapi ketika itu kan Kamis ya. Kamis, lalu mulai dari hari apa itu? Sekarang hari Jumat, mulai dari hari Rebo kalau nggak salah, Rebo hari Selasa, Cek Santi udah mulai bisa cium bau, terus udah mulai bisa mengecap rasa, itu Selasa atau Rebo kalau nggak salah ya. Terus kondisinya juga udah membaik, terus sama juga Cek Santi minum antivirus juga, terus sama ada, kita ada konsumsi, kalau Cek Santi bilang sih dia juga ada konsumsi sih, kayak jamu untuk paru-paru ya, saya nggak tahu, suami saya yang kasih, dibelikan sama temennya. Nah itu meskipun rasanya sepet-sepet nggak enak, diminum aja, toh herbal ya kan, bagus juga lah kita minum jamu-jamuan kan. Nah itu, jadi apapun memang bingung ya kalau orang-orang kalau udah tahu positif, langsung ada masukan minum ini. Saya nggak minum Cek Santi, dan saya juga nggak minum itu loh, yang obat Cina itu kita nggak minum itu. Maksudnya yang Yanhua, nggak sih, kita nggak minum itu. Terus karena bagi saya, Cek Santi juga ada minum obat diabetesnya juga, diresepkan obat diabetes. Terus kalau saya nggak, saya pakai Vita Balance punya MCI gitu ya. Jadi teman-teman,
apapun orang yang kasih info minum menggunakan ini itu, jangan malah makin bingung, ya kan? Yakini aja. Terus kalau saya bilang, teman-teman yang rajin minum vitamin apapun yang teman-teman punya, terus kalau saya bilang sih mending yang herbal. Contoh kayak saya Nufit, ya kan? Saya Nufit karena Nufit ini 100% berbahan makanan dan dia mudah terserap oleh tubuh, gitu loh. Tapi kalau dengan teknologi kofaktor pula, jadi cepat menyerapnya. Dan tapi kalau teman-teman punya vitamin lain yang teman-teman yakini bagus, ya silakan dikonsumsi. Dan itu kalau teman-teman merasakan tiba-tiba kayak ada sengau-sengau di hidung padahal tidak pilek, terus mulai kayak cium kok rasanya nggak seberapa tajam ya. Nah, itu berarti teman-teman sudah ada COVID-nya. Itu bagi orang yang OTG. Karena apa? Dia daya tahan tubuhnya kuat. Nah, karena banyak minum vitamin kan, gitu loh. Itu. Terus sedangkan untuk orang yang jarang-jarang minum vitamin, nah, ya itu dia. Dia akan merasakan nggak enaknya COVID. Itu. Jadi, terutama orang yang sudah punya penyakit, itu yang akan diserang. Jadi orang-orang yang udah ada diabetes, jantung, darah tinggi, kolesterol, nah itu yang akan diserang. Dan ada lagi kan katanya setelah sembuh dari COVID ini ada kayak terjadi penggumpalan peredaran darah. Nah, makanya saya selalu minum air bioglas terus. Kenapa air bioglas? Karena air bioglas ini merubah air menjadi heksagonal. Heksagonal itu apa sih? Jadi saya ceritakan di sini teman-teman ya. Heksagonal itu merubah partikel air jadi heksa. Daripada kita minum air biasa, kan kita selalu minum air putih. Harus malah karena 70% tubuh kita terdiri dari air. Jadi dengan minum air heksagonal ini partikelnya itu halus banget. Partikelnya kecil, halus banget sehingga dia cepat meresap masuk dalam tubuh. Ya kan? Nah, otomatis peredaran darah jadi lebih lancar. Kalau peredaran darah lebih lancar, oksigen itu makanya akan menyebar ke seluruh bagian tubuh dengan rata. Nah, sedangkan untuk kasus orang-orang yang biasanya habis COVID, itu katanya itu ada terjadi penggumpalan kan gitu loh, penggumpalan darah. Nah, itu yang menyebabkan oksigennya itu terhambat dan itu akhirnya menyebabkan lagi terjadi penyakit lainnya lagi gitu loh. Dan itu padahal dia sudah negatif loh. Jadi selalu kalau saran saya adalah bioglas itu penting banget. Saya udah 2 tahun teman-teman. Bukan karena saya mau promosi, tapi ini demi kebaikan teman-teman. Saya udah merasakan sendiri manfaatnya. Dan C. Santi pun dia juga terapinya dengan sinar, dengan tempel. Padahal kondisinya dia, seharusnya masuk rumah sakit, tapi dia tidak mau karena dia takut. Jadi ya sudah, kita tidak bisa memaksa. Akhirnya berobat jalan di rumah, isoman. Terus puji Tuhannya sekarang kondisinya makin membaik. Jadi percayalah pada produk-produk yang memang sering kita gunakan. Kenapa banyak yang menggunakan? Tandanya bagus. Hanya itu aja. Kalau orang sedikit yang menggunakan, tandanya nggak bagus. Nah, kenapa banyak yang menggunakan? Tandanya bagus. Jadi, yuk teman-teman semuanya, kita gunakan bioglas. Pakai kalung pendannya. Kalau misalnya punya gelang, pakai gelangnya untuk perlindungan, istilahnya perisai kita selain dari radiasi ya. Terus untuk supaya daya tahan tubuh kita lebih bagus. Terus Salut, Nufit, bioglas kita gunakan deh. Toh bioglas bisa dipakai untuk sekeluarga, ya kan? Nah teman-teman, oh iya, saya pengen cerita kenapa saya bisa terkena positif COVID. Sebelum-sebelumnya saya sebenarnya sudah sering ketemu sama orang acara-acara ya kan, tapi saya pakai masker. Meskipun kadang saya nggak pakai masker ketika jadi pembicara pun, tapi kan berjauhan. Ketika sudah berdekatan saya pakai masker gitu loh. Terus saya tidak ada salaman. Terus pokoknya benar-benar jaga jarak lah ya, jaga jarak. Kecuali hanya foto aja. Dan tapi itu emang kita jaga jarak. Nah waktu bersama dengan C. Santi ini,
karena memang lagi ada masalah suatu hal, ya kan, lagi doa bersama, terus self healing, pelepasan semuanya, menangis, ya kan. Nah, menangis pasti dong doorplatnya. Saya kan nggak tahu kalau dia ternyata positif COVID, ya kan. Awal gejalanya dia itu kayak biduran gitu. Dia pernah bilang kemarin itu waktu ketemu saya, kok kayak biduran gitu ya, merah-merah gitu loh. Nah, kita kira kan alergi kan. Terus dia bilang juga kayak kakinya itu kerasa ketarik-tarik gitu loh. Nah, waktu saat doa itu ada pelukan. Ada pelukan, terus ada pegangan tangan. Yang saya nggak sadar, ternyata saat itu Cisanti memang dia ada COVID-nya. Nah, disitulah saya ketularan. Tapi karena saya daya tahan saya tubuh kuat, virus tetap masuk dalam tubuh saya, tapi saya nggak mengalami apapun, kecuali yaitu hidung sengau sama sedikit batuk. Tuh, jadi teman-teman udah deh, nggak usah peluk-peluk lagi sekarang. Ya kita nggak ngerti loh masalahnya. Teman kita ini positif apa enggak gitu loh. Ya, jadi memang harus jaga jarak, terus pakai masker. Kalau memang harus ada aktivitas di luar, terus kita harus minum vitamin. Kalau saran saya adalah vitamin yang herbal, karena ini jangka panjang. Kasihan ginjal teman-teman kalau bahan kimia, ya. Terus ya, makan makanan yang bergizi, olahraga, berdoa pada Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Oke, demikian ya teman-teman ya, cerita dari saya. Oh iya, saya satu lagi, saya semprot dengan minyak kayu putih di dalam masker. Jadi maskernya ini saya taruh tisu yang saya ganti-ganti. Nah, tapi setiap saya rada-rada sering sih semprotin minyak kayu putih. Supaya apa? Saya senang baunya, yang ke satu, yang kedua enak dihirup, ya kan. Katanya kan minyak kayu putih bagus. Ya udah, saya turutin aja. Toh cuman begitu aja, ya kan. Dan yang pasti juga nggak perlu takut. COVID ini bisa menyerang siapa saja memang, tapi kalau kita kuat, puji Tuhan, nggak akan terjadi apapun. Tapi justru hati-hati terhadap saudara, terhadap orang tua yang punya penyakit. Jadi benar-benar teman-teman ini, kita kalau menjadi OTG, di tubuh kita memang nggak ada apa-apanya. Tapi orang lain yang kena, itu nanti mereka bisa down. Dan kenapa Cisanti bisa kena? Karena Cisanti kena dari anaknya. Anaknya ini memang masih muda, dia masih fit, masih oke, nggak ada apa-apanya, dia kuat. Nah, tapi Cisantinya kena. Karena kan Cisanti memang ada masalah kesehatan kan sejak dia yang kecelakaan itu. Gitu. Jadi lindungi keluarga teman-teman, jaga kondisi, jangan egois, ya. Beruntung waktu itu kita ada acara VSN Talk MCI, jadi saya bisa mantau setiap hari dan saya merasa ini COVID, Cisanti pasti COVID. Akhirnya ketahuanlah, akhirnya saya swabkan dan ketahuanlah kalau positif COVID. Coba kalau saat itu saya nggak ada acara VSN Talk dan saya tidak menemani, maksudnya saya tidak memantau semua setiap hari ya, bagaimananya ya, saya juga pasti nggak akan tahu dan Cisanti juga nggak akan cerita. Kondisinya makin memburuk, nggak tahu lagi deh. Jadi ya itu deh teman-teman, sehat selalu ya, jadi jaga kondisi. Oke, thank you. Better Life with MCI.